Pemirsa, senang sekali saya Putri Naja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Tim tanggap darurat Unhas terus bergerak ke sejumlah daerah terdampak bencana di Kabupaten Luwu. Di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, terdapat posko kesehatan tempat tim medis Ikatan Dokter Indonesia, tim medis Unhas, dan Bulan Sabit Merah berpangkalan. Banyak warga penyintas bencana datang ke posko meski harus berjalan kaki melalui tebing tinggi, hingga menyeberangi sungai menggunakan potongan pohon tumbang. Mereka yang datang langsung mendapatkan penanganan oksigensi atau pemberian oksigen segar. Tim medis juga banyak menghadapi pasien dengan keluhan sesak nafas, demam tinggi, dan penyakit kulit. Ya, untuk pertolongan pertama selama kurang lebih sekitar 4 hari posko ini kami buat, itu untuk pertolongan yang bersifat emergensi atau gawat darurat untuk masyarakat dari penyintas yang turun dari beberapa desa. Iya, penyakit yang lebih dominan itu untuk sementara itu kasus sesak napas, terus demam tinggi dengan penyakit kulit. Kami sangat berterima kasih dengan hadirnya teman-teman dari Unhas di tempat ini, dan kami sangat terbantu karena memang kami awalnya pembentukan posko ini terdiri dari 3 unsur, yaitu teman-teman dari BSMI, terus teman-teman dari PCA 9 Palopo, dan teman-teman dari Yankes TNI. Jadi kami sangat bersyukur sekali dengan bantuan tim medis yang semakin hari semakin bertambah. Anggota organisasi Bulan Sabit Merah Indonesia, Dr. Andi Fadli menyatakan, ia sangat bersyukur ada tim medis mulai dari staf rumah sakit hingga mahasiswa yang makin hari makin bertambah. Setelah melakukan evakuasi di posko induk Kota Belopa, tim tanggap darurat bencana Unhas terus menelusuri daerah-daerah yang masih membutuhkan tenaga medis. Di Desa Kadundung misalnya, hingga berita ini dibuat, akses ke Desa Kadundung sudah bisa dilalui melalui darat dengan berjalan kaki. Izin melaporkan dari lokasi bencana banjir longsor di Kabupaten Luwu, tepatnya di Desa Kadundung. Ini posko terakhir sebelum kendaraan bisa lanjut ke lokasi desa-desa selanjutnya. Jadi ini namanya Desa Kadundung. Seperti mungkin bisa kita lihat di latar belakang saya. Ini adalah jembatan darurat yang dibuat oleh TNI dan satuan-satuan terkait untuk dapat menyeberangkan masyarakat ke seberang sungai. Ini satu-satunya akses karena jembatan di sebelah kiri saya sudah runtuh akibat dari terjaan longsor dan banjir kemarin. Jalur ke sebelah kanan saya ini adalah hanya bisa dilewati oleh mobil-mobil double gardan atau 4x4 Hilux dan mobil-mobil trail yang membawa bantuan ke desa-desa yang terisolir seperti Desa Tobara, kemudian Desa Pajang, dan beberapa desa yang tidak dapat dilalui oleh akses kendaraan. Kita bisa lihat mobil-mobil yang memiliki kendaraan saja double gardan yang bisa naik. Teman-teman tim Unhas yang terdiri dari SAR dan Siaganers, kita coba sampai di daerah pengungsian untuk mereka bisa terlibat dalam pelayanan medis. Untuk khususnya masyarakat yang baru turun dari pegunungan untuk bisa diterapi dan bisa diberikan pelayanan kesehatan. Selain mahasiswa dari Unhas, juga terdapat 6 mahasiswa Universitas Tadulako yang turut ambil peran dalam melakukan penanganan medis masyarakat yang berhasil sampai ke posko Kadundung. Keterlibatan banyak pihak yang turut ambil peran dalam memberikan penanganan medis membuat masyarakat yang tiba di posko medis dapat ditangani dengan cepat. Terdapat pula mobil ambulans yang selalu siaga untuk membawa masyarakat yang memerlukan penanganan medis yang lebih serius. Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV. Minggu 12 Mei 2024, sebuah peristiwa bersejarah terjadi di Universitas Hasanuddin Makassar. Ketua IKA FISIP Unhas yang juga merupakan Bupati Bone periode 2013-2023 memimpin peresmian Taman Aim Sospol dengan mendatangani batu taman. Acara ini disaksikan oleh pejabat Gubernur Papua Barat Daya, Dekan FISIP Unhas, serta berbagai elemen sivitas akademika lainnya. Momentum spesial ini juga menjadi bagian penting dalam perayaan Disnatalis ke-63 FISIP Unhas tahun ini. Dalam sebuah upacara yang syarat makna, Taman Aim Sospol di Universitas Hasanuddin
resmi diresmikan pada Minggu 12 Mei 2024. Ketua Ikatan Alumni FISIP Unhas, yang juga merupakan mantan Bupati Bone periode 2013 hingga 2023, menyempurnakan peresmian dengan menandatangani sebuah batu taman yang menjadi simbol penting bagi kesatuan komunitas alumni. Acara ini tidak hanya menjadi momen bersejarah bagi FISIP Unhas, tetapi juga disaksikan oleh berbagai tokoh penting, termasuk pejabat sementara Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Andes Muhammad Musaat MSI, dan Dekan FISIP Unhas, Profesor Dr. Filsukri SIP MSI. Penandatanganan batu taman ini bukan hanya tindakan simbolis, tetapi juga merupakan bagian integral dari perayaan Dies Natalis ke-63 FISIP Unhas. Dengan harapan agar taman ini menjadi bukan hanya ruang publik, tetapi juga kenangan tak terlupakan bagi seluruh alumni FISIP Unhas. Peresmian ini mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan yang kuat di antara komunitasnya. Tahun ini sangat menarik karena kita rangkaikan juga dengan reuni akbar dengan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga kemudian tentu selain semakin banyak orang yang terlibat, tentu juga ini menjadi bagian dari kita untuk memperkuat silaturahim dengan para alumni. Dengan tema kembali ke rumah Sospol, kan pulang ke rumah Sospol itu kan artinya kami mengundang para alumni untuk berkumpul, tentu untuk mempertemukan sivitas akademika yang ada di sini. Itu yang sangat menarik saya kira. Selain tentu saja dengan begini kita bertemu dengan banyak sekali angkatan dari yang sangat senior yang barangkali kita tidak pernah lihat. Sekarang ini bisa kita bertemu ya, mulai dari yang ini sampai dengan teman-teman mahasiswa, karena kita juga melibatkan para mahasiswa sehingga mereka langsung bertemu dengan para para senior, mereka-mereka yang sudah berkiprah di luar. Saya kira itu mungkin. Iya, sebenarnya taman itu adalah sebuah ruang di mana kita meyakini itu adalah tempat berkumpul sivitas akademika pun juga tidak hanya dari FISIP saja, tapi dari wilayah sekitar kita. Kita tahu di situ seringkali para mahasiswa, kemudian para tendik dan para dosen itu berkumpul, dan memang tempatnya agak rindang. Yang pertama, yang kedua, kita memang memberikan semangat yang tadi saya katakan, pulang ke rumah Sospol, kita memberikan keteduhan di situ tempat kita berkumpul, sehingga Taman IM Sospol menjadi salah satu simbol untuk kembali pulang ke rumah dan mengingat kembali. Dan kemudian kita memastikan bahwa kita selalu mengingat dan akan ada di sini begitu. Jadi itu tadi makanya kita sekalian meresmikan, tentu masih akan terus kita proses, akan terus kita perbaiki, akan kita benahi sehingga nanti betul-betul sangat nyaman ya untuk ditempati. Jadi ini bukan hanya untuk sivitas akademika di FISIP Unhas saja, tapi juga di seluruh Unhas. Saya kira termasuk para alumni kalau mereka sedang berkunjung ke sini ya. Itu mungkin. Ya. IM Sospol sebenarnya kan adalah jargon, yaitu adalah tagline FISIP ya, IKA FISIP. Memang IM Sospol ya menjadi bagian dari tagline yang memang sejak beberapa waktu ini digaungkan ya, sejak beberapa tahun ini digaungkan sebagai bagian dari simbol atau sebagai bagian dari kata pengikat dari seluruh alumni dan juga sivitas akademika. Kita memberikan nama IM Sospol karena itu sudah banyak didengarkan, sudah banyak disebarkan, sudah banyak digunakan, dan itu betul-betul menjadi hal yang menjadi password begitu ya, sebagai kode antara kita dengan para alumni, sebagai para alumni bahwa ini kami adalah Sospol. Jadi IM Sospol. Ya tentu dengan Dies Natalis ini kita berharap ini usia 63 bukan usia yang muda ya, tapi juga bukan usia yang cukup panjang untuk kemudian bisa berpuas diri. Kita akan mencoba untuk terus berupaya memaksimalkan betul. Tadi ada pesan Pak Rektor, Ketua IKA, baik Ketua IKA FISIP maupun Ketua IKA Unhas. Itu kita berharap bahwa kedepannya kita akan lebih mengembangkan diri. FISIP sejauh ini sudah banyak perkembangan yang kita lakukan, tapi tentu sebagai sebuah institusi kita akan terus berupaya memaksimalkan. Harapan kita tentu ini akan menjadi langkah-langkah berikutnya lagi, akan diikuti langkah-langkah berikutnya untuk berkembang ke depan. Itu saya kira. Taman IM Sospol diharapkan akan menjadi tempat berkumpul, berbagi cerita, dan merayakan prestasi bersama bagi para alumni di masa yang akan datang. Feni Septiani Samuel, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Tindakan body shaming tak jarang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sering dianggap sebagai bahan bercandaan, rupanya body shaming dapat berdampak pada kondisi mental korban. Bahkan tak jarang juga kasus body shaming berujung pada kematian. Lantas seperti apa penjelasan psikologi Unhas soal dampak psikologis dari tindakan body shaming ini? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Seorang anak menegang nyawa akibat dipaksa diet keras oleh ayahnya lantaran dianggap memiliki tubuh yang terlalu gemuk.
Kasus yang terjadi di New Jersey, Amerika Serikat ini menyebabkan pelaku Christopher Gregor terancam hukuman penjara seumur hidup. Kasus kematian akibat body shaming tersebut bukan yang pertama terjadi. Celaan terhadap fisik seringkali menjadi masalah bagi korban, mulai dari gangguan psikis bahkan hingga berujung maut. Menurut dosen psikologi Unhas Susi Susanti SPCMA, dampak body shaming terhadap korban sangat tergantung pada kepribadian serta kondisi mentalnya. Banyak dampak yang bisa dirasakan. Salah satunya adalah tidak percaya diri, karena orang lain dia menganggap orang lain menganggap dirinya bukan orang yang ideal, seperti itu. Akhirnya kan merasa tidak percaya diri dengan dirinya yang sekarang. Dia mau berubah seperti yang disampaikan oleh orang lain, gitu. Apakah banyak kemudian dampak dari body shaming ini akan menyebabkan stres sehingga hal itu yang akan memicu bunuh diri misalnya? Kalau kasus ada ya yang karena body shaming kemudian dia akhirnya mau mengakhiri hidupnya. Nah, artinya kita tidak pernah tahu dampak dari body shaming ini, makanya kalau bisa kan dihindari gitu. Nah, kalau secara psikologis apakah nanti ini bisa berpengaruh ke mentalnya? Bisa sekali gitu, bisa sekali. Karena itu kan bagian apa ya? Ya tadi kalau sudah kepercayaan dirinya sudah terganggu, akhirnya dia malas menampilkan dirinya di depan publik, atau merasa Tuhan tidak adil dan sebagainya, akhirnya dia bisa saja kepikiran yang tidak seharusnya. Berbagai risiko yang dapat ditimbulkan dari body shaming dapat diantisipasi dengan fokus terhadap hal positif yang dimiliki. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Niputi Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.